membahas mengenai cara mengatasi inflasi dan membahas tentang inflasi di Indonesia. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa itu gap inflasi dan gap deflasi. Gap inflasi adalah kondisi di mana permintaan barang dan jasa melebihi produksi karena faktor-faktor seperti tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, peningkatan aktivitas perdagangan, dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat menyebabkan PDB real melebihi potensi PDB yang mengakibatkan kesenjangan inflasi. Gap inflasi terjadi karena peningkatan relatif dalam PDB real yang mengakibatkan meningkatkan konsumsinya sehingga mengakibatkan harga-harga mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Berikut ini merupakan contoh kurva dari gap inflasi, di mana garis bergerak dari kanan bawah menuju ke kiri atas. Pergeseran kurva AE ke atas akan menyebabkan pendapatan nasional aktual berada di tingkat full employment, sehingga terjadi kesenjangan inflasi. Tingkat pendapatan full employment permintaan agregatif lebih besar daripada penawaran agregatif. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan inflasi. Rumus menghitung PDB real yaitu Y sama dengan C plus I plus K plus NX, di mana Y merupakan PDB real, C merupakan pengeluaran konsumsi, I merupakan investasi, D merupakan pengeluaran pemerintah, dan NX merupakan ekspor bisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gap deflasi. Apa itu gap deflasi? Gap deflasi merupakan kondisi di mana ketika PDB real aktual berada di bawah output potensinya. Dalam kondisi ini, sumber daya ekonomi kurang dimanfaatkan dengan baik, sehingga menyebabkan tekanan ke bawah pada tingkat suku bunga atau disebut dengan kesenjangan resesi. Kesenjangan output dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kesenjangan output negatif dan kesenjangan output positif. Kesenjangan output positif yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek berpotongan di atas output potensial, sehingga mengacu pada kesenjangan inflasi. Sedangkan kesenjangan output negatif yaitu ketika keseimbangan jangka pendek di bawah output potensial atau disebut dengan kesenjangan deflasi. Ini merupakan contoh kurva dari gap deflasi. Pada kasus gap deflasi, tingkat pendapatan full employment dan permintaan agregatif lebih kecil daripada penawaran agregatif. Cara mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan melalui 3 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dengan cara mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu melalui kebijakan moneter dengan cara menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Yang terakhir yaitu melalui kebijakan segi penawaran dengan cara mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, dan memberi subsidi atau mengurangi pajak perusahaan dan individu. Inflasi di Indonesia. Pada tahun 1998, angka inflasi di Indonesia cenderung meningkat pesat, mencapai lebih dari 75%. Dan diperparah dengan semakin besarnya persentase golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi, tetapi dengan meninjau persentase golongan masyarakat ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflation. Sumber-sumber inflasi di Indonesia. Yang pertama, jumlah uang beredar. Sejak tahun 1970-an, persentase uang kartal yang beredar sebesar 48,7%, lebih kecil daripada persentase jumlah uang birah yang beredar sebesar 51,3%. Semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, akibatnya memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Yang kedua, defisit anggaran belanja pemerintah. Seperti
Seperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia, yang acap kali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun. Yang ketiga, faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri. Menurut hasil studi empiris yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani Indrawati pada tahun 1996, selain harga bahan pangan, kontributor inflasi di Indonesia lainnya dari sisi penawaran agregat adalah imported inflation, administrative goods, output gap, dan interest rate. Pengendalian inflasi di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan suplai bahan pangan. Dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya subsektor pertanian pangan. Yang kedua, mengurangi defisit APBN. Pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor pajak, dengan benar dan tepat, karena hal ini juga dapat menekan excess demand. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa. 1. Perlu memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri. 2. Diusahakan agar dapat mengurangi ketergantungan industri domestik terhadap barang-barang luar negeri. 3. Mengubah sifat industri yang bersifat subsidi impor kepada yang lebih bersifat promosi ekspor. Dan 4. Membangun industri yang mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan membandingkan dengan komponen lokal yang relatif unggul. Yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sisi penawaran agregat. 1. Mengurangi kesenjangan output dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya pekerja, modernisasi teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerjanya meningkat. 2. Memperlancar jalur distribusi barang nasional. 3. Menstabilkan tingkat suku bunga dan menyehatkan perbankan nasional. 4. Menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian. Dan 5. Melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor real